Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para netizen. Eh, Hari ini kami kembali dengan Dr. Molly Wahyuni. Ini untuk yang kedua kali di Tutur Podcast. Sekali ini kita ajak bincang-bincang soal pendidikan, karena pendidikan ini penting untuk masa depan. Mungkin tidak penting hari ini, pentingnya untuk 10-20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan kita akan merasakan bagaimana hasil yang dikelola hari ini. Sudah hadir di Tutur Podcast Dr. Molly Wahyuni, mantan wartawan, mungkin masih aktif wartawan, sekarang bekerja di Universitas Tuanku Tambusai, Kabupaten Kampar, Riau. Kita bincang-bincang. Molly, makasih atas kehadirannya di Tutur Podcast. Kira-kira bagaimana dunia pendidikan di Kabupaten Kampar saat ini? Terima kasih Bang Safrizal. Hari ini memang pendidikan di Kabupaten Kampar menghadapi tantangan yang tidak ringan sebenarnya. Sebab kita dihadapkan oleh situasi yang memaksa kita harus berubah. Yang memaksa kita harus berubah baik dari sistem pembelajaran maupun kondisi. Jadi yang memaksa ini adalah terutama COVID-19. Di sana siap tidak siap guru dan penyelenggara pendidikan harus bisa melakukan terobosan, menyesuaikan diri untuk melaksanakan pendidikan itu. Ya. Nah, di satu sisi ada hal yang memang harus menjadi fokus perhatian, terutama dari persoalan teknologi. Kondisi COVID-19 hanya mampu dihadapi oleh orang-orang yang memang menguasai teknologi. Nah, di Kabupaten Kampar yang sebagian besar daerahnya itu di wilayah pedesaan, ini menjadi sebuah permasalahan gitu. Nah, sekarang pernah enggak Universitas Tuanku Tambusai, Tambusai ya, meneliti kira-kira seperti apa corak pendidikan yang cocok untuk masyarakat Kabupaten Kampar saat ini? Jadi saya kebetulan di Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai itu baru lebih kurang 3 bulan terakhir diamanahkan untuk memimpin pusat pengembangan pendidikan di sana gitu. Nah, dalam melakukan ini kita memang menyesuaikan dengan kondisi. Pertama itu menyesuaikan dulu di internal Universitas Pahlawan. Bagaimana kita menyesuaikan diri melaksanakan pendidikan secara daring dan dikombinasikan dengan pembelajaran di kelas. Jadi makanya sampai hari ini aktivitas di kampus itu masih terlihat, semua pembelajaran masih terlaksana, tapi dengan ketentuan memenuhi protokol kesehatan dan pada jumlah kelas yang di atas 30 itu kita masih daring. Di bawah 30 itu dilaksanakan dengan kombinasi antara daring dengan tatap muka. Ada enggak kesulitan kita mentransfer ilmu dengan sistem daring daripada tatap muka itu? Ada. Kan berbeda kan transfer ilmu dengan kita tatap muka daripada transfer ilmu melalui teknologi. Iya. Ada ya? Ada. Kesulitan dalam pembelajaran daring ini terutama adalah untuk mata kuliah eksakta dan vokasional. Misalnya keperawatan. Mahasiswa kalau untuk praktek belajar pasang infus, belajar untuk praktek di kebidanan, mereka tentu nggak bisa disuruh nonton video, harus dengan praktek gitu. Nah, itu dikombinasikan, namanya blended learning, kita pernah bahas. Mahasiswa diatur dengan protokol kesehatan dan itu memang kombinasi blended campuran. Berarti kalau itu tatap muka itu ya? Iya, tatap muka dengan protokol kesehatan. Mulai dari depan kampus sampai pengawasan ketat oleh security kampus, seperti itu. Nah, kemudian terutama yang kesulitannya lagi kalau itu dari segi eksakta seperti salah satunya matematika. Nah, maka ada beberapa solusi. Jadi blended ini salah satu solusi dan ini dianjurkan juga oleh pemerintah. Blended learning adalah pembelajaran campuran antara online dengan tatap muka.
Nah, itu sudah berjalan, alhamdulillah sudah berjalan, dan sekarang ini sedang tahap mid semester. Namun pelaksanaan itu terus dievaluasi supaya tidak menjadi kendala dalam hal kualitas pendidikannya. Tuanku Pahlawan Tuanku Tambusa ini akreditasinya apa nih? Jurusannya berapa banyak? Ada 18 prodi. 18 prodi. Dan sekarang sedang menunggu kedatangan asesor untuk akreditasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Dari Prodinya sudah apa 18. akreditasi? Dari 18 itu beberapa di antaranya masih baru, tapi 11 sudah B. Sudah akreditasi B. Diakui berarti ya? B itu baik sekali kalau sekarang. Sekarang pakai A, B, C aja. Kalau dulu dia ada perbedaan, dulu ada 7 standar jadi pakai A, B, C. Kalau sekarang ada istilah baik sekali dan unggul. Jadi kalau A dulunya itu berarti sekarang kriteria disebut unggul. Kalau B dulu dikatakan, sekarang dikatakan baik sekali. Begitu ya. Berarti 11 prodi sudah B. Sekarang apa terobosan yang akan dilakukan oleh Tuanku Tambusai Universitas lah untuk dunia pendidikan ini? Jadi untuk roadmap yang telah saya susun sampai 2024 itu diantaranya pengembangan pendidikan dan pembelajaran ini sesuai juga dengan yang diarahkan oleh rektor bahwa Universitas Pahlawan ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat keberadaannya. Maka setiap prodi harus mampu melakukan inovasi-inovasi. Nah, hidden kurikulumnya di sini adalah kewirausahaan. Nah, kemudian kita juga punya program sekolah mitra. Nah, yang ini yang FGD yang telah lakukan itu awalnya. Nanti prodi-prodi ini kita lakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah per mata pelajaran. Ada sekolah mitra yang benar-benar kita bina supaya meningkatkan prestasi. Program lainnya yaitu untuk membantu anak-anak daerah supaya bisa kuliah ke luar negeri. Nah, makanya itu diawali dengan pembinaan bahasa Inggris. Baru saja 3 orang dosen yang telah menyelesaikan S2 di Taiwan atas kerjasama Universitas Pahlawan dengan perguruan tinggi di Taiwan sudah pulang 3 orang dari teknik. Nah, mereka langsung diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas Pahlawan. Nah, beberapa program lainnya hanya tinggal menindaklanjuti saja. Dengan Polandia sudah ada kerjasama, dengan Cekoslowakia sudah dirintis juga, dan itu diharapkan nanti apabila anak-anak ada juga program 3+1. Apa itu? Jadi 3 tahun di Universitas Pahlawan, 1 tahun di luar negeri. Internasional ya? Iya, makanya dimatangkanlah kemampuan bahasa Inggris anak-anak di Universitas Pahlawan itu. Nah, itulah salah satu yang sekarang ini memang jadi program unggulan untuk mengangkat anak daerah ini biar bisa ke internasional. Sudah ada yang diberangkatkan itu anak-anak kita? Jadi yang diberangkatkan sebelumnya 5 orang dari S1 ke S2. Itu kemana itu? Ke Taiwan 5-5-nya. Yang 3 sudah kembali. Kerjasamanya dengan mana aja? Taiwan? Dengan Taiwan ada, dengan Cekoslowakia ada, dengan pihak Belanda juga ada, Rusia juga ada. Kenapa ke negara-negara itu yang jadi target kerjasamanya? Dia ada beberapa hal yang memang kita tidak mengutamakan persoalan bagaimana harus negara ini negara itu gitu. Kita memang lihat prospeknya, ditelusuri di berbagai negara, jadi secara bertahap. Nah, mereka yang dikirim itu apa yang ditanggung oleh universitas? Universitas memfasilitasi mereka sampai lulus. Sampai lulus biayanya? Lulus seleksi di sana. Nah, selama di Taiwan itu ditanggung sepenuhnya oleh pihak Taiwan. Oh, gitu. Tapi dibekali kemampuan mereka bahasa Inggrisnya di. Berarti tugas
kita membekali skill. Ya, bekali skill bahasa Inggrisnya, kemudian dipersiapkan untuk ikut seleksinya. Nah, begitu lulus itu free kuliahnya di sana. Ketika lulus dari sana, ada kontrak enggak, keterikatan antara mereka yang disekolahkan itu, apakah itu dengan Universitas Tuanku Tambusai atau dengan pihak luar negeri? Tentunya ada beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi. Dan memang harapan dari Universitas Pahlawan ini setelah berusaha untuk menyekolahkan, dipastikan memang ada keinginan supaya mereka bisa membagi ilmunya dulu di Universitas Pahlawan ini gitu. Gitu. Mengabdi lah ya. Mengabdi di Universitas Pahlawan. Nah, itu kan untuk masyarakat, untuk mahasiswa. Universitas ini kan memiliki fungsi Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Untuk masyarakat, Ya. pelaksanaan implementasi daripada Tridharma Perguruan Tinggi itu seperti apa di masyarakat? Jadi ada Tridharma Perguruan Tinggi itu yang pertama pengajaran, kemudian penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Apa wujudnya itu, ketiga-tiga itu? Nah, kalau dia pengajaran berarti kita seperti aktivitas perkuliahan. Ya. Kemudian penelitian ini dosen-dosen harus aktif meneliti, apakah itu mulai dari penelitian tindakan kelas ataupun di luar, di tengah masyarakat. Yang ketiga dalam bentuk memang program pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat ini bisa dalam bentuk seminar, pelatihan, ikut aktif dalam sebuah organisasi. Atau semacam KKN lah ya? Itu ada PPL namanya. PPL ya? PPL. Nah, itu untuk mahasiswa semester 7. PPL itu berapa bulan? PPL itu diberlakukan sekarang ini kalau satu semester. Satu semester. Itu yang menjadi sasaran untuk mereka dikirim PPL itu seperti apa? Masyarakat seperti apa gitu? Itu ditentukan sekolah-sekolahnya dipencar di kabupaten, mulai dari SD, SMP dan mereka SMA. ke sekolah ini ya? Iya. Nah, dalam masa daring ini mereka berkolaborasilah dengan guru supaya tetap melaksanakan pendidikan dengan sistem yang berlaku saat ini. Nah, ini yang menarik ini soal daring ini. PPL-nya daring juga? Ya, karena siswa masih di rumah. Iya, dengan masyarakatnya? Itu untuk program PPL. Kalau untuk program pengabdian kepada masyarakat, banyak yang telah dilakukan seperti seminar, workshop, dan itu dalam bentuknya webinar. Webinar ya. Dan yang halnya sifatnya tatap muka memang sekarang masih sangat dibatasi. Nah, sejauh ini ada enggak evaluasi dari universitas bahwa itu hasilnya memang maksimal? Atau hanya mubazir aja gitu? Itu tidak bisa dikatakan mubazir, karena 3 hal itu tidak boleh terlepas. Jadi dosen itu bukan hanya mengajar, 3 hal itu memang harus dilaksanakan. Ya. Dan oleh Menteri sekarang ini Nadiem Makarim itu bagaimana harus ada benang merahnya sinkron antara pengajaran, penelitian sama pengabdian kepada masyarakat. Yang nanti juga misalnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini itu diupload dijadikan artikel yang diharapkan mampu terbit di jurnal-jurnal nasional dan internasional. Dan saat ini sudah ada beberapa dosen yang sudah tembus jurnal internasional terindeks Scopus. Berarti dosen maupun mahasiswa punya akun juga nih ya? Masing-masing punya akun? Maksudnya akun gimana? Akun di media sosial, apakah itu di YouTube untuk mengekspos apanya itu? Ya. Punya? Universitas Pahlawan juga punya akun untuk mempublikasikan. Itu untuk publikasi dalam hal promosi. Tapi kalau yang untuk publikasi ilmiah itu memang harus jurnal-jurnal yang kalau di nasional itu terindeks Sinta, dia itu diatur. Kemudian di internasional memang ada lembaga-lembaga yang sudah diakui untuk mempublish itu. Nah, khusus COVID ini, apa program andalan dari universitas untuk selama COVID ini?
Untuk Ada nggak selama, yang andalan gitu, yang beda dengan orang lain gitu? jadi untuk selama COVID ini mungkin tidak terlalu berbeda dengan yang lain, hanya saja masih konsisten untuk melaksanakan pembelajaran dengan pola blended learning. Sebab dengan kondisi sekarang ini, kondisi mahasiswanya, kondisi kedaerahan kita, itu memang paling memungkinkan adalah mencampurkan antara daring dengan tatap muka. Sebab full daring juga tidak sepenuhnya bisa mengakomodir kepentingan keterlaksanaan pembelajaran. Kalau dia bisa antara daring dengan tatap muka itu dikombinasikan, kenapa tidak tatap muka aja? Kan tatap muka juga itu. Iya. Kenapa tatap muka aja? Tidak, jadi dia dalam pertemuan yang bisa memungkinkan untuk secara teori kita cukup diajarkan secara daring, pemantapan, untuk cross check tugas segala macam itu bisa kita lakukan daring. Tapi untuk melaksanakan seperti praktek untuk vokasional, menjelaskan dalam pelajaran-pelajaran yang eksakta itu, kita memang harus saat ini solusinya memang harus tatap muka dengan catatan seluruh dosen dan mahasiswa konsisten menjaga protokol kesehatan. Secara umum, kira-kira mahasiswa mengalami kendala enggak soal daring ini? Nah, saya kebetulan dalam setiap absen itu saya absen secara online ketika pembelajaran daring. Absen secara online itu pakai Google Form. Di sana saya sediakan kolom refleksi. Jadi mahasiswa saya arahkan supaya bisa untuk mengisi keluhan mereka selama pembelajaran. Apa keluhan mereka? Nah, keluhan mereka itu memang sebagian besar adalah faktor jaringan, kondisi geografis kita, jaringan. Jadi kadang terputus, sehingga itu faktor menyulitkan. Ekonomi tidak ada ya? Karena ada subsidi kuota dari ada. pemerintah. Tapi jaringan belum terlalu bersahabat di lingkungan pemukiman sebagian mahasiswa. Ya, betul. Kalau itu dirasakan di mana-mana itu, terutama di daerah-daerah pedesaan. Ya. Jangankan jaringan listriknya banyak yang tidak ada gitu. Nah, jadi kendalanya itu ya. Ya. Mungkin menarik juga nih, tapi karena durasi kita nih mepet, Dr. Molly, apa harapan untuk ke depan ini? Saya berharap tentunya COVID ini sama-sama kita harapkan bersama COVID ini segera berlalu. Amin. Yang kedua, jangan pernah ada putus asa dalam melaksanakan proses pembelajaran seperti apapun keadaan yang kita terima saat ini. Karena pendidikan ini tidak hanya sekedar ke depan untuk mencari pekerjaan atau apa, karena ini sangat bergantung untuk menentukan kualitas diri kita, terutama generasi penerus daerah ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa insya Allah dalam waktu tidak lama Universitas Pahlawan akan memiliki penerbit buku sendiri yang akan menampung buku-buku para dosen, buku-buku para guru dimanapun berada untuk kita terbitkan dan memiliki ISBN. Luar biasa, saudara, sudah kita dengarkan paparan dari Dr. Molly Wahyuni, seorang peneliti, apa jabatannya? Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan. Mungkin bagi adik-adik, bagi anak-anak yang mau menyambung sekolah ke perguruan tinggi, tak perlu juga jauh-jauh. Di Bangkinang ada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, mungkin bisa jadi alternatif bagi kalian, karena di situ juga secara profesional telah diajarkan kepada kita bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diterapkan dalam masyarakat. Saya kira demikian bincang kita pada saat ini dengan Dr. Molly Wahyuni. Terima kasih atas, mungkin ada closing statement? Saya ingin sampaikan satu informasi lagi bagi guru-guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2, insya Allah juga akan dibuka S2 PGSD di tahun 2021. Ya. Nah, itu yang mau S2 sudah bisa, tidak perlu jauh-jauh ke Jawa, kita ada di sini. Maka karena itu kita manfaatkan yang sudah ada pada kita.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.